Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Nama aku Gisa Karayadia. Nama aku Clara Gisel Kwan. Nama aku Nara Nariswari. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang standar kecantikan dan bagaimana hal ini bisa memicu bullying dan kaitannya dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Di akhir nanti kita juga akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Hari ini aku gak sendirian, aku bersama dua teman yang akan ikut berbagi berpendapat. Halo! Hai semuanya. Terima kasih banyak udah ajak aku ke diskusi hari ini. Kalau menurut aku sih topik ini penting sekali ya teman-teman, karena standar kecantikan adalah satu hal yang sangat sering dilalui banyak orang ya, dan ini sangat besar di media sosial kita. Betul banget. Semoga setelah nanti kita ngobrol ini, kita sama-sama bisa ngelihat kalau kecantikan itu sebenarnya luas loh, nggak cuman yang sering kita lihat di media sosial aja. Oke, kita mulai dari segmen paling sederhana dulu. Menurut kalian, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian dalam mendengar kata cantik? Aku dulu. Boleh. Menurut aku, mungkin dulu aku ngebayangnya cantik itu harus putih, badan tinggi, atau ya rambut lurus dan hal-hal lainnya yang standar itu, karena itu sesuai dengan standar di media sosial. Tapi semakin dewasa aku sadar bahwa kecantikan itu tidak hanya secara fisik, tetapi tentang apa yang di dalam diri kita. Setuju sih. Kayak menurutku cantik itu tuh kombinasi antara penampilan dan juga kepribadian. Biasanya tuh banyak yang semakin dia ramah dan semakin dia lebih menghargai orang lain, semakin dia lebih percaya diri, biasanya itu malah semakin lebih menarik loh daripada yang cuma sekedar cantik aja. Aku setuju sih. Menurut kalian tuh cantik itu, kalian ngerasa nggak sih kalau merasa cantik tuh harus memenuhi standar tertentu? Kalau aku pribadi sih pernah ya, kayak kalau dulu pas aku masih sekolah, which is masih kayak baru setahun yang lalu, tapi aku ngerasa ada standar kecantikan di situ dari media sosial, dimana kita sebagai pengguna ya, ada banyaknya konten-konten dari luar itu memicu kita untuk berpikir kayak cantik tuh kayak gini, dan mungkin itu menjadi standar untuk kita, dan kita beberapa orang kadang mengimplementasikan itu ke orang lain, dan jujur itu membuat aku sakit hati sih. Tapi jujur aku juga pernah loh, tapi aku lebih ke mikirnya, aku tuh melakukan ini tuh karena bukan pengen, tapi emang karena ada tuntutan dari lingkungan sekitar. Karena jujur ya, kadang tuh omongan dari orang-orang terdekat tuh lebih membekas tau daripada cuman sekedar komen di media sosial. Iya, betul. Nah, menurut kalian tuh siapa sih yang paling berpengaruh dalam membentuk standar kecantikan? Kayak mungkin dari media sosial, atau keluarga, atau teman, atau mungkin dari masyarakat gitu. Kalau menurut aku sih yang paling signifikan ya, itu media sosial sih, karena sekarang kan di era digitalisasi. Tapi kalau menurut kamu gimana, Clara? Kalau menurut aku sih kayak yang aku bilang tadi, lebih ke lingkungan. Karena lingkungan sekitar tuh kayak kalau ngomong tuh kadang nyakitin tau. Iya, setuju sih, benar. Apalagi kalau ngomongin soal kecantikan. Cantik tuh luas loh, artinya nggak cuma hanya satu standar itu aja gitu. Kalau misalnya kita ngomongin nih soal penampilan, kenapa ya fisik tuh sering banget dijadiin bahan ejekan? Karena fisik itu sebenarnya salah satu hal yang dilihat pertama kali dari orang gitu. Kayak mungkin dari ketemu seorang baru, pasti mereka akan melihat fisik kita kan, dan ya pasti orang akan bisa mengomentari sesuatu tanpa mikir lebih panjang, dan kadang itu bisa nyakitin kita. Padahal sebenarnya buat mereka tuh itu sebagai bercandaan gitu. Tapi
kan kita nggak tahu ya yang menerima itu dengan baik atau tidak. Iya, makanya tuh kayak sering banget dibilangnya cuma bercanda doang kok. Padahal kan kita kan nggak tahu ya. Iya. Kan kayak Bercandaan kan ada batasnya ada ya batasnya. teman-teman. Nono ya. Nono Nggak ya. semua hal bisa dijadiin bercandaan. Jadi menurut kalian, berarti kalian setuju ya kalau body shaming ini kayak masih banyak dianggap cuma bercanda di masyarakat Setuju Indonesia. Setuju. Di Indonesia kayaknya masih banyak ya. Apalagi kalau ada reunian keluarga, kan ada kita lintas dengan berbagai generasi gitu kan ya. Jadi ya pasti ya standar kecantikan itu berbeda-beda setiap tahun, bertahun-tahun itu. Dan kadang tuh ya kadang adalah keluar komentar-komentar kayak kok kamu makin gemuk, kok kamu makin kurus, dan kadang konotasi itu tuh sebenarnya negatif gitu. Padahal kan kita juga nggak tahu ya kondisi orang tuh kayak gimana. Ya, kita nggak bisa secepatnya itu untuk menilai seseorang loh. Tapi aku juga punya pertanyaan lain nih. Kalian tuh pernah melihat atau mengalami bullying nggak karena warna kulit atau bentuk tubuh, tinggi badan, atau mungkin ciri fisik kalian sendiri gitu? Jujur kalau aku tuh pernah banget ya, tapi bukan pengalaman aku, tapi lebih ke pengalaman teman-teman di sekitar aku. Kayak aku tuh sering banget lihat teman-teman aku diajakin kayak badannya gemuk banget sih, kayak gitu-gitu loh. Terus kayak dia tuh sampai yang jadi memaksakan diri biar nggak makan di depan kita, kayak gitu. Menurutku kayak itu agak gimana Sudah gitu. kelewatan sih, Ya kan? jujur. Iya. Kalau dari pengalaman aku sih karena badan dan kulit sih. Kadang aku di komentar dulu kayak kadang-kadang sekarang sih kayak kok kamu gemukan atau lebih berisi, dan kulit aku kan makin gelap ya karena sekarang ini aku kadang kalau latihan nari dan lain-lain kan di luar, jadi kena matahari terus. Nah kadang tuh ada yang komentar kayak gitu. Tapi komentar kayak ih kok hitam sih, ih kok gemukan sih, itu kayak udah dinormalisasi ya sama masyarakat kita ya. Jujur. ya. Nono, Nggak boleh loh. nggak boleh. Itu nggak bisa, sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu karena walaupun itu udah menjadi kebiasaan ya dari ya paling kalau misalnya kita kan Indonesia ya sering kumpul-kumpul keluarga, kita kan punya banyak ragam adat, tradisi, bener. sering banget silaturahmi, kumpul-kumpul keluarga. silaturahmi kok ngata-ngatain. Iya. Gak boleh loh guys. Nono guys, nono. Banyak hal yang bisa dibicarain gitu. Betul. Kita tuh sering kayak diajarin sopan santun, tapi kadang kita juga malah lupa kalau sebenarnya fisik orang tuh juga salah satu hal yang harus kita hindarin banget loh buat diomongin. Iya. Iya. Menjaga menahan diri untuk mengomentar fisik orang itu juga bentuk dari sopan santun. Yes. Apalagi kalau komentarnya tuh sebenarnya nggak penting, maksudnya Iya. itu Iya. ya kan. Oke, seperti yang kita tahu kan Indonesia tuh punya ragam macam suku dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Tapi kenapa ya masyarakat tuh masih meyakini kalau menganggap nih satu tipe penampilan itu sebagai yang paling cantik gitu loh? Kalau menurut aku sih karena tadi aku juga sempat sebut ya media sosial, kayaknya karena juga ada dari dampak globalisasi, dimana itu menjadi ya pengaruh media dan budaya populer kan ya. Jadi itu apa ya? Kadang konten-konten mereka tuh sering tampil juga di media sosial dan kita menjadi konsumer Benar, menjadi ikut terpengaruh sih, betul. benar. Terima kasih. Tapi sebenarnya keberagaman itu harusnya jadi identitas kita nggak sih sebagai masyarakat Indonesia? Iya Dan kan?
secara apa ya, secara kepribadian kita juga gitu loh, dan gak harusnya dihakimi orang-orang. Ya. Iya benar. Padahal menurutku kayak keberagaman itu tuh justru identitas dari Indonesia nggak sih? Kayak kulit sawo mata, rambut ikel, gitu-gitu tuh sebenarnya bagus Dari tau. ciri, jadi kita punya ciri khas masing-masing, dan bukan harusnya sebagai alat untuk menghakimi gitu. Benar. Jadi kayak menurut kalian tuh sekarang standar kecantikan mencerminkan keberagaman Indonesia gak sih? Kalau menurut aku sih sudah mulai membaik ya, karena aku bisa lihat dari media sosial ada banyak banget representatif yang kayak beragam, yang lebih beragam, dan Yang sudah mendobrak standar kecantikan ya, benar. Tapi ya mungkin beberapa belum sepenuhnya. Akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak tahu kayak public figure yang pede dengan apa yang dia punya gitu. Iya. Kayak akhir-akhir ini kalau kalian banyak banget model-model tuh dari latar belakang yang beragam gitu. Jadi nggak hanya fokus pada standar kecantikan tertentu ya, sudah mulai beragam. Bagus sih. Jadi selain penampilan fisik tuh apa sih yang membuat seorang terlihat menarik? Kepercayaan diri Bisa. dari diri mereka sendiri, seperti identitas mereka yang percaya diri. Iya, bener sih, percaya diri. Karena ya apa ya, kepercayaan diri tuh kayak membentuk karisma seseorang sih menurut aku. Iya betul, aku setuju. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, gimana cara orang-orang itu berempati dan juga memperlakukan orang lain. Kayak iya, lewat benar. dari cara mereka bersikap tuh biasanya bisa Iya. kelihatan Pribadi, gitu. Jadi cantik itu bukan hanya soal fisik ya, tapi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Sikap untuk dirinya dan orang lain. Iya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita masuk ke topik media sosial. Menurut kalian seberapa besar sih media sosial itu terhadap rasa percaya diri seseorang gitu? Kalau menurut aku lumayan signifikan, tapi balik lagi ya tergantung orangnya. Cuman karena kita sering konsumsi media sosial sehari-hari buat kerja, buat entertainment, buat apapun, ya itu bisa membuat kita membandingkan kehidupan kita yang asli ke yang ada di dunia maya. Iya sih. Kayak kalau kalian sadar tuh banyak banget sekarang filter yang bikin kita tuh ngerasa kayak diri kita sendiri tuh nggak cantik gitu loh, nggak filter. Iya benar. Atau ada filter yang bikin kita kayak jadi lebih nggak percaya diri. Tahu nggak sih filter yang bikin kita kebalik Iya bener-bener. Iya, ada apa sih invert ya namanya, invert. Sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Kita lihat nih ya, sekarang kan influencer udah banyak ya, seperti kita bahas tadi, yang udah banyak mendobrak standar kecantikan. Tapi menurut kalian, apakah influencer ini tuh punya tanggung jawab gitu untuk menunjukkan standar kecantikan yang lebih beragam? Kalau menurut aku ya, mereka punya otoritas juga. Karena kan ya namanya influencer, pasti mereka di sana di media sosial ingin mempengaruhi banyak orang kan. Udah gitu mereka juga punya banyak pengikut. Jadi ya apa yang mereka tampilkan bisa mempengaruhi pandangan orang lain dong, untuk membandingkan diri mereka sendiri. Bener. Padahal kayak sebenarnya kita tuh nggak harus sempurna gitu nggak sih? Iya, Kayak setiap orang kan punya keunikan masing-masing. Percaya diri aja ya teman-teman. Oke, jadi kalau misal dikaitin dengan Pancasila nih, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut kalian bagaimana sih penerapannya dalam menghadapi bullying? kalau menurut aku itu bisa dimulai dengan menghargai setiap orang tanpa melihat penampilannya ya. Kita juga harus sadar bahwa semua orang tuh punya martabat yang sama. Tapi kalau menurut aku sebenarnya ini juga bisa disangkut pautin sama sila ketiga Persatuan Iya, Indonesia. sila ketiga Persatuan Indonesia. Apalagi kita lagi bahas soal keberagaman ya kan.
identitas banyak ya, identitas dan ciri khas lainnya. punya ciri khas tersendiri. Dengan adanya keberagaman itu tuh bisa banget sebenarnya bikin Indonesia tuh makin nyatu. Iya. Soalnya kan dengan adanya beragam itu, Perbedaan itu ya sebagai alat kita buat bersatu. ya, nggak ya. sih? Kan kita bineka tunggal ika. Iya bener Berbeda-beda banget, tapi tetap satu. Jadi dari sini kita paham ya kalau misalnya keberagaman fisik atau perbedaan kepribadian dan fisik. Oke, dari sini kita juga paham ya kalau misalnya keberagaman fisik juga bisa jadi bentuk dalam pengalaman Pancasila ya. Oke, sebelum kita tutup, aku punya pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian apa sih apakah definisi cantik perlu diubah oleh masyarakat? Menurut aku iya, karena kalau cantik mungkin secara definisi memang dilihatnya secara fisik, tetapi cantik itu tidak hanya dari fisik, mungkin dari Dalam diri kita dan ya menghargai orang lain gitu. Aku juga setuju sih. Kayak semakin banyak kita menerima kepribadian orang, maksudnya kayak keberagaman. iya keberagaman, nggak cuma dilihat dari luarnya doang. Itu tuh pasti bikin orang-orang tuh jadi semakin sedikit orang yang ngerasa dirinya tuh harus berubah cuman karena pengen diterima. Bener banget. Kalau kalian bisa menyampaikan satu pesan aja nih buat orang yang suka mengomentari fisik orang lain, itu apa? Menurut aku ya pikirin dulu lah, maksudnya pertama kamu harus tahu sebenarnya tuh kamu ngomong kayak gitu tuh buat apa, apakah akan ada dampak yang baik, itu sebenarnya jadi opini itu membantu mereka atau tidak gitu. Kalau dari aku, mungkin kalau dari kamu kan buat orang-orang yang ngomonginnya. Kalau aku buat korban bullyingnya mungkin ya, percaya diri aja sih kata aku. Gak semua perkataan orang itu harus terpengaruh lah, Iya, gak punya pengaruh terhadap nilai dalam diri kamu. Iya. Gitu, setuju banget sih. Jadi mulai hari ini yuk kita biasain untuk memberi apresiasi daripada menghakimi, dan menghargai keberagaman daripada membandingkan gitu, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa membuat kita semua lebih sadar bahwa setiap orang itu memiliki definisi cantiknya masing-masing dan semua berhak untuk dihargai. Saya Gisal sebagai host kita hari ini. Saya Clara. Saya Nara. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.